baca dulu nih. Cerita apa Kita tuh? dua anak namanya Shuen dan Karina. Suen dan Karina. Dari mana? Dari Swedia. Oh, dari Swedia. Emangnya kenapa dengan mereka, Colin? Mereka sapi. Oh, mereka lagi mau cerita tentang Yesus ya? Iya. Tapi orang tuanya takut ya? Takut di penjara. Karena apa? Karena apa sayang? Kenapa aku diajak? Karena mereka takut melanggar hukum atau melanggar aturan, ya kan? Itu ada di situ. Lalu Oh, ada apa? ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Suen dan Karina? Shuen dan Karina. Suen dan Karina yang cerita jadinya ya? Iya. Yang cerita tentang pekabaran Tuhan Yesus. Iya. Di dalam Alkitab, Colin sama Asyera, murid-murid Yesus juga sangat berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Perjalanan tentang Tuhan Yesus. Mau nggak kita sama-sama mendengarkan ceritanya? Mau. Oke, yuk kita sama-sama dengar ceritanya tentang perjalanan ya kedatangan Yesus yang kedua kali di Mesbah Cilik. Petrus dan Yohanes memicingkan mata mereka terhadap sinar matahari yang terang benderang. Tarikan napas yang dalam menghirup udara yang segar mengiringi langkah mereka keluar dari penjara. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Sangatlah indah berada di luar kembali, meskipun untuk jangka waktu singkat. Pada hari itu, pertempuran yang sangat penting akan diadakan. Petrus dan Yohanes diminta untuk hadir di sana. Siapakah yang mengetahui apa yang akan terjadi? Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa Allah akan bersama dengan mereka. Setiap orang diam ketika Petrus dan Yohanes memasuki ruangan itu. Orang-orang berpindah tempat untuk dapat melihat mereka lebih jelas. Salah seorang pemimpin itu berkata dengan keras, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak?" Pemimpin itu berbicara tentang mukjizat yang telah dilakukan sehari sebelumnya oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus. Seorang lumpuh yang dikenal telah disembuhkan. Dan setiap orang membicarakan tentang hal tersebut. Banyak orang yang mendengar tentang mukjizat itu juga mendengar kabaran Petrus dan Yohanes. Sekarang mereka percaya kepada Yesus. Karena hal inilah, maka para pemimpin Yahudi tidak merasa senang. Petrus dengan tenang memandang kepada para pemimpin itu. Dia berbeda dengan Petrus yang beberapa hari yang lalu telah menyangkal mengenal Yesus. Sekarang dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mulai berbicara. "Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah olehmu dan oleh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Petrus kembali menegaskan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para pemimpin itu melihat dengan takjub. Kenapa orang ini berbicara dengan tidak gentar? Para pemimpin itu memutuskan bahwa Petrus dan Yohanes sudah berubah karena mereka telah bersama dengan Yesus. Apakah yang mereka harus lakukan? Mereka tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada mujizat. Orang yang dulunya lumpuh sekarang berdiri di situ. Dia dapat melangkah dengan senyuman di wajahnya.
Para penguasa itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak membicarakan tentang hal itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes berdiri dan berkata, "Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Sekali lagi, Petrus dan Yohanes diamarkan, bahkan dengan lebih keras. Kemudian mereka dibebaskan. Para penguasa takut untuk menghukum mereka. Terlalu banyak orang di kota itu yang memuliakan Allah atas apa yang telah terjadi. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat di mana orang-orang percaya sedang berkumpul. Mereka semua bersekutu dalam doa, meminta kuasa agar berani memberitakan firman Allah untuk lebih banyak mujizat di dalam nama Yesus. Dan Allah mendengar serta menjawab doa mereka. Segera, tempat pertemuan itu bergonjang seperti gempa bumi. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka semua mulai mengkhotbahkan kebenaran tentang Allah dengan semangat yang besar. Hai, berjumpa lagi dalam Masih Cilik bersama Mem Dewi dan Matthew. Di sini ada lilin. Ya, kita akan coba nyalakan ya. Lilin ini melambangkan bahwa kita adalah sebagai terang dunia. Tapi coba kalau kita nyalakan lilin ini. Nah, sekarang Matthew boleh tiup. Lilinnya mati, Mem. Lilinnya mati. Ya memang kita sebagai terang dunia, tetapi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Karena kita butuh kuasa yang lebih besar. Nah, coba kita akan nyalakan lagi lilin ini. Lalu kita akan lindungin dia dengan botol ini. Coba Matthew tiup. Kali ini lilinnya nggak mati, Mem. Wah, nggak mati ya. Berarti ini melambangkan ya perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja. Ya, Tuhan memampukan kita ketika kita melakukan apa yang terbaik untuk kita bisa bagikan kepada sesama tentang kabar Yesus. Nah, oke. Nah, demikianlah aksi cilik kita. Sampai jumpa. Bye. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate.
Hai Sobat Sobat Cilik Cilik Hope Hope Channel. Hai Dito, di sekolah sahabat aku dengar guru bilang kita juga bisa cerita tentang Yesus ke teman-teman kita. Tapi kita masih kecil ya. Iya, aku juga dengar. Tapi aku suka malu, Ran. Takut diketawain teman-teman. Aku juga dulu gitu, tapi aku punya cara supaya bisa lebih berani. Wah, serius? Gimana caranya? Pertama, aku mulai dari hal kecil dulu. Kayak misalnya, kalau teman-teman aku sedih, aku bilang, aku doain ya, semoga Yesus kasih kamu semangat. Itu aja udah bisa jadi awal cerita tentang Yesus. Oh gitu, jadi nggak harus langsung cerita panjang-panjang ya? Iya betul. Terus yang kedua, aku suka ajak teman-teman nyanyi lagu sekolah sahabat. Kan lagunya seru-seru tuh, jadi mereka jadi penasaran deh. Wah, aku bisa tuh. Aku hafal lagu Yesus sayang semua anak. Nah, bisa banget. Terus yang penting juga kita berdoa minta keberanian dari Tuhan. Soalnya Tuhan yang kasih kita kuasa buat jadi terang. Oh iya, kayak di kisah para rasul. Yang Yesus bilang kita akan terima kuasa dari Roh Kudus. Iya, wah kamu hebat juga Dit. Jadi mulai sekarang kita coba yuk kasih kabar baik dengan cara sederhana. Oke deh, aku mau coba mulai besok. Aku ajak teman main nyanyi lagu Yesus yuk. Siap, kita berani karena Yesus selalu bersama kita. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Word with me, Miss Kathleen. Today, we're going to talk about a very important word, power. Can you say it with me? The word power is spelled P-O-W-E-R, power. It means kuasa. A simple word but one that carries a big meaning. The word power can mean strength, energy, or ability to do something. It sounds strong, right? But let me ask you something. Is power just about big muscles? Is it just about being a leader or someone famous? No. True power is more than that, especially when we look at it from a spiritual point of view. It's about the strength from God to be brave, to be loving, and to share about Jesus even when it's hard. Sometimes we feel small, or we're just kids, or just ordinary people. But when we pray, when we trust God, His power fills us. Not to show off, but to shine His light to others. Bye! Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai orang tua, kita tentu ingin yang terbaik bagi anak-anak kita. Masa depan yang cerah, hidup yang berhasil. Tapi izinkan saya bertanya, sudahkah kita mengarahkan mereka untuk menjadi anak-anak yang mau dipakai Tuhan? Di tengah dunia yang penuh tantangan, anak-anak kita butuh lebih dari sekedar kepandaian. Mereka butuh kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk berkata tidak pada dosa, kuasa untuk berani menjadi terang dan garam di lingkungan mereka. Kuasa itu tidak datang sendiri. Kuasa itu harus diminta melalui doa dan diajarkan melalui teladan kita sebagai orang tua. Mari kita bukan hanya mendoakan anak-anak supaya berhasil di sekolah atau karir, tapi juga supaya mereka mau dipakai Tuhan. Sebagai pelanannya yang berani berdiri bagi kebenaran dan berhikmah dalam setiap pilihan hidup mereka. Tanamkan dalam hati mereka bahwa hidup yang terbesar adalah hidup yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bimbing mereka untuk mencari Tuhan sejak kecil, karena pelayanan bukan dimulai dari mimbar, tapi dari hati yang berserah. Bapak Ibu dari rumah-rumah kita, Tuhan rindu membentuk generasi baru. Generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi dipenuhi kuasa dari surga. Tuhan memberkati kita dalam tugas mulia ini. Amin.
Kamu punya adik tidak? Punya. Apakah kamu lebih sering menyayangi adikmu atau memarahinya? Memarahinya. Kamu punya adik tidak? Punya, Apakah kamu lebih sering menyayangi adikmu atau memarahinya? menyayanginya. Kamu punya adik tidak? Punya, Miss. Apakah kamu lebih sering menyayangi adikmu atau memarahinya? Memarahinya, Miss. Kamu punya adik tidak? Punya. Apakah kamu lebih sering menyayangi adikmu atau memarahinya? Lebih sering menyayangi adik. Pernah nggak kamu merasa kalau kamu itu lebih kuat dan lebih hebat dari adik kamu? Sering. Aku merasa lebih kuat. Pernah, Miss, sering. Tidak pernah. Jika misalnya kamu menjadi seorang adik, bagaimana kamu ingin diperlakukan sebagai seorang adik? Diperlakukan secara baik dan adil. Aku ingin diperlakukan adil dan tidak dibeda-bedakan. Aku ingin diperlakukan adil, tidak terlupakan, dan dengan baik. Saya ingin, kalau saya menjadi adik, saya ingin kakak saya menyayangi aku.